Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim. Wa 'allimna ya Allah min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana ilmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Jami' Kota Simrung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat. Di antara nikmat iman Islam dan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat istiqamah, dan masih banyak nikmat-nikmat yang tak terhitung. Namun yang patut kita syukuri, kita bisa duduk di majelis ilmu adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa, karena kita bisa duduk di majelis ilmu yang pahalanya subhanallah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan amal itu sebagai penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai bab wassalatul jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadha fasal. Wa salatul jamaah, fasal menjelaskan tentang salat berjamaah iku sunnatun sunnah muakkadatun yang sangat dianjurkan. Selain salat Jumat, selain jamaah salat Jumat, ya, bahwa kita sholat jamaah 5 waktu itu sangat dianjurkan, ya, yang mana pahalanya sungguh amat luar biasa. Seandainya kita tidak sempat ke masjid, ya kita jamaah di rumah. Jamaah itu jangan sampai ditinggal kalau bisa, karena pahalanya sangat-sangat luar biasa. Namun ketika jamaah dilakukan di rumah sama jamaah dilakukan di masjid, ya tentu beda pahalanya. Kalau jamaah di rumah kan gak ada jalan untuk ke masjid, jalannya saja aja dikasih pahala. Nah kalau di rumah ya udah dapat pahala jamaah doang, 27 derajat itu saja, atau pahala-pahalanya, pokoknya pahala jamaah diraihlah. Namun pahala-pahala itu untuk menuju masjid dikasih pahala, syiarnya masjid, meramaikan masjid itu dikasih pahala sama Allah. Belum diniatkan untuk silaturahim juga, ketemu teman, ketemu saudara sesama semuslim, pahala juga tak terhitung. Pada intinya semua kebaikan kalau dilakukan di dalam masjid itu pahalanya berbeda, ya. Apapun dah pahalanya, kalau dilakukan di masjid kebaikan itu pahalanya berbeda dengan kebaikan kita dilakukan di luar masjid. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat berjamaah itu sangat dianjurkan.
Saking sangat dianjurkan, bahkan Imam Nawawi rahimahullah taala itu menghukumi fardu kifayah sholat berjamaah. Seandainya satu RW atau satu desa, nah qaryah itu bisa dimaknain desa apa, bisa dimaknain kalau desa terlalu luas. Satu desa kan banyak, ada berapa RW gitu. Ya kita maknai satu RW. Seandainya satu RW ini nggak ada yang berjamaah, maka berdosa, kata beliau Imam Nawawi rahimahullah taala. Saking pentingnya berjamaah itu, saking besarnya pahala berjamaah. Makanya jikalau tidak sempat untuk datang ke masjid, ya, maka lakukanlah berjamaah walaupun di rumah. Ajak anak, ajak istri, ya. Kalau tidak sempat, ajak keluarga untuk berjamaah. Seandainya kita sholat sendirian di rumah karena nggak ada siapa-siapa yang kita ajak untuk berjamaah, mau ke masjid juga udah telat, anak kita datang, ya, tar dari kerja apa, dari kantor apa, dari sekolah, kita ajak sholat lagi untuk berjamaah, tidak apa-apa. Itu namanya menyempurnakan pahala, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berjamaah, jamaah lagi nggak boleh, sholat lagi nggak boleh. Tapi kalau belum jamaah masih bisa berjamaah lagi untuk melakukan untuk mendapat kesempurnaan sholat berjamaah, ya. Jadi itu terkecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat hukumnya wajib berjamaah, nggak boleh sholat Jumat dilakukan sendiri di rumah. Bahkan berjamaah di rumah aja nggak boleh kalau tidak ada memenuhi syarat, karena ada khutbahnya yang juga wajib. Rangkaian sholat Jumat itu banyak. Ya harus ada 40 orang mukim. Nah itu kan banyak disyaratkan. Selanjutnya wa'alal makmum, bagi makmum wajib ayanwiya, niat al-i'timam, mengikuti imam atau makmum, dunal imam, dan bagi imam tidak diwajibkan. Ketika ada sholat, imam gak wajib membaca imaman lillahi ta'ala, gak wajib, ya, karena secara otomatis kalau dia sholat sendirian terus ada yang ngikutin, otomatis dia jadi imam. Tapi kalau bagi makmum wajib niat, walaupun gak mengucapkan kata-kata makmuman, niat untuk meniatkan saya ini jadi makmum. Makmum siapa ya? Makmum orang depan ini yang saya ikutin. Itu wajib meniatkan untuk jadi makmum. Kalau imam tidak, secara otomatis, ya. Terkecuali sholat Jumat, ada sebagian pendapat sholat Jumat itu imam wajib menyatakan jadi imam, ya. Usolli fardhal Jum'ati rakaataini imaman lillahi ta'ala Allah. Dari sebagian berpendapat imam khusus sholat Jumat. Karena apa? Sholat Jumat itu kan berjamaahnya wajib. Berbeda berjamaahnya sholat 5 waktu, hukumnya sunnah muakkadah, ya. Jadi meniatkan kita jadi makmum wajib untuk sholat biasa. Tapi bagi imam hanya sunnah. Menyatakan imaman itu sunnah. Tapi kalau Jumat ada yang menyatakan wajib ditampakkan untuk jadi imam, karena berjamaah sendiri itu wajib, ya. Biar menyatakan kalau ini mau berjamaah. Ya, kalau sholat Jumat imamnya nggak niat imaman, berarti nggak ada niat sholat berjamaah. Paham ya? Jadi makanya diwajibkan untuk ada niat sholat berjamaah, ada dia sholat imam. Ya, berarti dia niat imam. Berarti kalau udah niat imam, otomatis ada yang mengikutin. Ya, berarti kalau sudah ada yang mengikuti, itulah sebuah berjamaah. Kalau ada imam dan makmum, yaitu jamaah. Nah kalau imamnya nggak niat sholat Jumat, nggak niat imaman lillahi ta'ala, berarti kan nggak ada berjamaah, ya. Oh, nggak ada niat imam, gitu. Sedangkan sholat Jumat wajib hukumnya berjamaah, ya. Maka wajib menyatakan bagi imam sholat Jumat untuk menyatakan imaman lillahi ta'ala. Ya.
Selanjutnya wa yajuzu boleh ayak tama ya makmum bagi khurru orang yang merdeka bil abdi, ayak tamal khurru bil abdi, makmumnya seorang yang merdeka, kita bermakmum kepada seorang budak. Kalau sekarang udah nggak ada budak ya. Jadi kalau ada budak jadi imam boleh ya, boleh, kita boleh ikutin orang yang merdeka, boleh bermakmum kepada seorang budak, itu maksudnya. Wal baligu bil murahik, orang balik makmum kepada orang yang murahik. Murahik itu tamyiz, belum balik. Maka kita sering lihat video-video atau di mana masjid yang mana imamnya masih kecil. Imamnya masih kecil. Asal udah tamyiz ya. Tamyiz itu udah ngerti. Udah mengerti ini baik, ini nggak baik, ini haram, ini halal. Oh, ini nggak baik, itulah tamyiz. Sekitar tamyiz itu sekitar ya pokoknya dia ngerti lah ukuran itu, dia mengerti udah mana yang baik, mana yang buruk itu ngerti. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk itu, dia itulah tamyiz. Belum balik. Nah, itu nggak apa-apa kita jadikan imam asal bacaannya bagus. Ya, asal bacaannya bagus, boleh. Kita makmum kepada dia boleh. Nah, kalau nggak tahu apa-apa, umpamanya masih kecil, belum tamyiz, umpamanya nih masih TK atau masih kelas 1 SD, belum ngerti apa-apa tapi bacaannya bagus umpamanya ya. Nah, boleh nggak seperti itu? Belum ngerti hukum ya, nah itu nggak boleh kalau masih kecil ya. Ukuran udah tamyiz ya kelas 4, kelas 5, pokoknya udah inilah, belum balik ukurannya gitu. Kalau murahik itu belum balik, kalau balik ya udah balik, berarti kena kewajiban. Ya, ini orang balik bermakmum kepada orang murahik atau tamyiz boleh. Kalau sebaliknya malah lebih boleh. Ya, itu. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wala tasihhu qudwatu rajulin bimar'atin, tidak sah qudwah itu makmumnya seorang laki-laki kepada perempuan. Laki-laki diimamin perempuan. Umpamanya terjadi di keluarga perempuannya hafal Quran bagus bacanya. Ya, bagus bacanya. Nah, suaminya ya biasa-biasa, Bang. Tetap suaminya yang jadi imam, karena nggak boleh suaminya ngikutin istrinya, jadi makmum istrinya nggak boleh ya. Nah, kalau sebuah kasus dalam keluarga istrinya pandai mengaji, pintar baca Qur'annya, suaminya sama sekali nggak bisa baca. Nah, ini gimana kalau dia ngikut? Kalau dia ngikut berjamaah gimana? Dia nggak bisa, sama sekali, bahkan baca Fatihah aja pelepotan. Tapi dia Islam, ya mungkin mualaf lah. Dia baru bisa, ya. Nah, inilah ada khilafiyah, disitulah ada khilafiyah. Ada yang mengatakan tetap tidak boleh, ada yang mengatakan boleh dengan syarat dia harus belajar cepat. Karena dia kalau udah Fatihah saja, bisa Fatihah dan Qul huwallahu ahad umpamanya satu surat, enggak usah Fatihah saja dah. Bisa Fatihah saja, maka dia berhak untuk menjadi imam walaupun istrinya pandai. Ya. Nah, lebih baik ya jangan dulu. Lebih baik belajar dulu baru jadi imam nanti. Minimal Fatihah lah, bagus Fatihah. Karena itu jadi rukun. Kalau nggak baca surat nggak apa-apa. Ya, Fatihah saja minimal itu karena menjadi dari rukun. Gimana kalau baca Fatihah terus baca Fatihah lagi? Nggak apa-apa.
Fatihah 2 kali. Fatihah itu rukun, yang Fatihah kedua termasuk surat. Gitu aja. Jadi syaratnya hafal Fatihah aja dia udah bisa jadi imam. Kalau memang nggak ada lagi. Ya. Itu kalau ada kejadian seperti itu, umpamanya istrinya pandai, agamanya pinter, terus nikah dapat mualaf. Orang non muslim karena dia mau menikah syaratnya harus Islam dulu. Islam lah. Tuh. Baru kan belum tahu apa-apa. Disuruh jadi imam kan nggak bisa. Ya. Maka harus belajar dulu minimal Fatihah saja udah. Oke. Jadi yang pada intinya nggak boleh laki-laki bermakmum kepada perempuan. Wala qari'im bi ummiyin wa ayyu mawdi'is shalah fil masjid bi sholati imami fihi wa huwa alimu bi sholatihi. Dah, selanjutnya adalah wala qari'in, orang yang pandai, ya, orang yang pandai baca Al-Quran, mahir ilah istilahnya, bermakmum kepada ummin, orang yang buta huruf, Fatihahnya salah-salah. Kalau Fatihahnya cuma salah, isinya salah nggak berat, salahnya bener-bener sin, apa ya, bish, seharusnya sin kecil diganti bish, ya. Nah, seharusnya A diganti A, alif. Nah ini kan nggak jelas. Maka nggak boleh seorang yang mahir fasih imam kepada makmum kepada imam yang seperti tadi. Ya, nggak boleh hukumnya, karena nanti ya orang yang benar-benar mahir baca Qur'annya kok diimamin orang yang ummin, buta huruf, nggak bisa membedakan antara sin, shin, antara a dan a, itu ya. Baik, itu ya. Jadi itu untuk syarat-syarat berjamaah, syarat-syarat berjamaah. Sebagian syarat-syarat untuk berjamaah. Harus niat jadi makmum. Kalau imam nggak usah, nggak niat, nggak apa-apa. Sunnah. Kalau makmum wajib niat makmum. Ya kecuali Jumat tadi. Selanjutnya wa ayyu mawdi'in, ya, wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid bi sholatil imam fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi, ya. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid, ya, ini adalah makmum. Ya, seorang makmum boleh sholat di tempat manapun dari posisi imam di masjid. Ya, maksudnya wa ayyu maudiin, makmum tempatnya sholat fil masjid bi sholatil imam, ngikut sholatnya imam dimanapun tempat boleh, ya, asal makmum itu bisa melihat imam. Ya, asal makmum itu masih bisa melihat imam. Selagi ini jadi wahwa alim, nah wahwa utawi makmum tadi alimun tahu sholatihi dengan sholatnya imam, ya, ajza'uhu ma lam yataqaddam, dengan syarat, ya, seorang makmum itu tidak mendahului gerakan imam. Saking jauhnya kan bisa mendahului, kalau disengaja nggak boleh. Maka sekarang kan sudah ada pengeras, ya, pasti ya jangan mendahului kan ada tanda-tanda takbir. Ya. Jarak masih terhitung berjamaah itu, ya, jarak masih terhitung berjamaah itu kurang lebih 150 meter. Tuh dalam syarahnya itu. Jadi ya, terhitung itu soft paling belakang, terus mundur kosong sampai 100 meter ada yang jamaah di sana. Boleh. Ya. Asal ketika berjamaah ini ruangannya enggak tertutup. Kan terbuka. Maka di luar-luar boleh.
Ya, maka ketika di pesantren-pesantren yang santrinya bahkan ribuan, itu ada yang sholat di kamar-kamar, ya, sholat Jumatnya di kamar, jauh-jauh, masjidnya bahkan 50 meter, ya, sama kamar-kamar santrinya itu. Tapi pintu masjid jangan ketutup semuanya, dengan syarat harus bisa ada akses untuk keluar. Ya, kalau tertutup banyak ruangan AC pun nggak boleh ditutup rapat. Kalau ditutup rapat nggak sah. Maksudnya nggak terhitung jamaah yang di luar karena tertutup pintunya. Itu syarat ya. Jadi inilah yang dimaksud wa ayyu maudhi'in shalla, dimanapun tempat gitu. Sholat fil masjid, di dalam masjid, bi sholatil imam, ngikut sholatnya imam tadi, fihi, ya, di dalam berjamaah, wa huwa alim, wa huwa kembalinya ke makmum, alimum, tahu bi sholati, sholatnya imam, ya, ajaza'uhu malam yataqaddam, dengan syarat, ya, dengan syarat yang dilakukan makmum itu tidak mendahului imam. Ya, nanti kalau mendahului 2 gerakan, ya udah termasuk mufarraqah, udah keluar dari jamaah kalau udah mendahului itu. Ya. Oke. Wa in shalla fil masjid wal ma'mum khariju fil masjid qariban ma huwa alim bi sholati wala ha'il hunanika jaiz. Nah, ini keterangannya juga. Wa in shalla, apabila sholat fil masjid, di dalam sholat, wal ma'mum kharijan lil masjid, dan makmum itu di luar masjid. Ya. Ini tadi yang di atas itu menjelaskan sholatnya makmum itu, ya, walaupun jaraknya jauh, yang penting masih melihat gerakan imam dan tidak mendahului imam, sah dihukumin. Nah, ini masjidnya gede umpamanya gitu loh, ya. Wa in shalla fil masjid, ya, apabila sholat di dalam masjid, wal ma'mum kharijal masjid, makmumnya ada di luar masjid. Nah, ini keterangannya. Qariban minhu wa huwa alimun bi sholatil imam, ya. Maksudnya di luar masjid ukurannya masih dekat. Tadi 150 lah maksimal, ya, 150. Kalau pasnya 144, ada yang mengatakan udahlah 150 masih diperbolehkan. Jarak jauhnya itu dihitung dari mana? Dari shop akhir, nah, sampai itu sejauh itu masih dihukumi berjamaah, ya. Wa huwa alimun bi sholatil imam. Ini dah, selagi makmum itu tahu akan sholatnya imam, ya, minimal sholatnya paling soft, paling belakang, tahu gerakannya gitu, ya. Wala ha'il, nggak ada penghalang, hunaka jaza, dan tidak ada penghalang di dalam masjid itu, nggak ada penghalang, masih terbuka pintu-pintunya, maka jaza, boleh dihukumin. Jadi sholat berjamaah, ya, umpamanya ini penuh, boleh. Di rumah siapa, ya, yang dekat-dekat sini boleh, ya, masih terhukumi sholat berjamaah, jaraknya seperti itu. Selanjutnya faslun ay hada fasl wa yajuzul musafir qasrus shalah. Boleh hukumnya seorang musafir yang lagi bepergian qasrus shalah, meringkas salat rubaiyah yang rakaatnya ada 4, bi khamsi syara'id, dengan 5 syarat, ya. Jadi wa yajuzu, boleh al musafir, musafir seorang bepergian yang lagi bepergian, qasrus shalah, meringkas salatnya, ya, ar-rubaiyati, yang 4 rakaat, bi khamsi syara'id, dengan syarat 5. Syarat pertama adalah ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiyah. Ya, syarat pertama bisa mengqasar, bisa menjamak. Ya, itu adalah perginya, ya, fi ghairi maksiyah,
tidak untuk maksiat. Ya, umpamanya pergi ke Jogja atau kemana yang mana, pokoknya pergi kemanapun ya, tapi tujuannya untuk membunuh. Ya, tujuannya untuk membunuh atau tujuannya untuk mencuri, nggak boleh dikosor sholatnya. Ya, emang ada pembunuh perampok mikirin sholat? Ya kali aja ada. Pokoknya tujuannya maksiat itu nggak boleh lah. Intinya tujuannya maksiat itu nggak boleh untuk mengkosor gitu intinya ya. Wa antakuna masafatuhu sittata asyrah farsakhon. Wa antakuna masafatuhu, dan adanya apa ya, perjalanan itu sittata asyrah 16 farsahon. Farsah 16 farsah itu kalau kita kilometerkan itu sekitar 88 kilometer. Ya, pokoknya ada 88 kilo baru boleh mengkosor. Ya, baru boleh dikosor, dijadiin 2. Itu. Tapi ada yang mengatakan 83 pun ada, sudah boleh 83. Bahkan ada 78, nggak sampai 80 itu sudah boleh. Ya, maka kita yakinkanlah, kita ambil pertengahannya. Kalau di Imam Syafi'i itu mengambil 83, pertengahan. Ya, nggak terlalu sedikit. Bahkan ada keterangan 78, nggak sampai 80. Ya, kalau di sini keterangannya 16 itu dihitung itu sekitar 88 kilo. Ya, itu 16 farsah, 16 farsyah. Namun kalau kita ikuti tengah-tengah ya itu 83. Ya sekitar 85 lah, kita mantepin gitu loh ya. Wa ayyakuna muaddiyan, dan adanya yang kita mau lakukan itu ya, lis-sholatir rubaiyah, harus sholat yang 4 rakaat. Maghrib gak bisa kita jadiin kosor, gak boleh, apalagi subuh. Ya, yang bisa adalah zuhur, ashar, dan isya. Nah kalau maghrib dengan isya boleh kita jamak, ya. Tapi maghribnya nggak boleh dikosor, isyanya yang boleh dikosor. Ya. Kemudian wa ayyan wiyal qasra ma'al ihram, harus niat mengkosor ketika takbiratul ihram. Ketika takbir. Ya, takbiratul dari Allah usolli fardal duhri jam'an taqdiman ya ilaihil asr ma'al qasri fardal lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala. Sudah boleh begitu. Jadi menyertakan niat qasar ma'al qasri. Usolli, umpamanya kita duhur dan asar kita jamak. Ya, zuhur dan asar kita jamak. Enggak apa-apa, enggak usah dijamak juga enggak apa-apa. Umpamanya kita jamak. Usolli fardhu duhri jam'an taqdiman ilaihil asri ma'al qasri lillahi ta'ala. Begitu kalau kita mau jamak. Niat menyatakan qasar itu harus, syaratnya harus kamu mau dikosor. Kalau enggak ada niat kosor enggak boleh. Nggak jadi kosor nanti, normal. Wa alla ya'tamma bimukim, ketika kita mau menjama, mengkosor, ya, nggak boleh kita makmum kepada orang mukim. Kita niat mengkosor nih, niat menjama, ya, maka nggak boleh kita makmum kepada orang yang sholat normal, mukim. Tapi ada yang mengatakan boleh. Contoh begini. Kita mau menjamak asarnya kita jamak, kita dulukan di sholat duhur, zuhurnya ikut jamaah normal, kemudian langsung sholat duhur di jamak dengan kosor 2 rakaat. Itu ada yang mengatakan boleh. Tapi kalau
mazhab ini tidak boleh, harus bikin jamaah sendiri, sama-sama mengqashar, sama-sama menjamak. Itu. Dan ini wa alla ya'tamma, tidak boleh bermakmum bimukim dengan orang yang mukim, orang yang nggak lagi bepergian gitu loh, mukim itu. Ya. Wa yajuzu lil musafir, diperbolehkan lil musafir bagi orang yang bepergian ayajma'a, menjamak baina dhuhr wal asr. Nah, ini yang diperbolehkan antara duhur dan asar. Fi waqti ayyihi masya'a, terserah mau di waktu zuhur atau di waktu asyar. Kalau kita jamak di waktu asar berarti jamak takhir. Kalau jamaknya di waktu zuhur berarti jamak takdim. Terserah mau pilih yang mana. Ketika kita menjamak takdim, nah ini yang ada khilafiyah sedikit. Jadi ketika kita menjamak takdim, jadi asar kita tarik di duhur. Mana yang kita dulukan? Yang punya waktu. Zuhur kita akhirkan ke asar. Apa duhur dulu? Apa asar dulu? Ini ada yang berpendapat harus yang punya waktu dulu, asar dulu baru zuhur. Nah, ada yang mengatakan ya enggak lah, enggak urut dong, zuhur dulu baru asar. Ya. Nah, ini ketika kita menjamak maka yang punya waktu. Ya. Kalau ada yang mendulukan zuhur, ya udah terserah, yang penting dia punya pedoman. Ya. Gitu. Jadi yang punya waktu dulu kita dulukan. Ya kita utamakan yang punya waktu dong. Tuan rumah istilahnya kita muliakan. Ya, yang punya waktu, sahibul fadilah, sahibul wilayah gitu loh, kita muliakan dulu. Ya yang ngikut ya ntar dulu dah. Itu walaupun urutannya harus dulu gitu. Tapi ada yang dulu terus baru asar, ya terserah. Ya. Wa bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya itu boleh dijamak. Fi waktu ayyihi masya'a, terserah mau di mana, mau maghrib mau isya, mau di waktu isya mau di waktu maghrib terserah. Ya, yang penting niatkan ketika mau menjamak azan maghrib, udah saya niat jamak takhir aja di isya. Ya, udah niatkan. Kenapa untuk meniat begitu? Itu sudah sama dengan berarti kita nggak mempermainkan waktu. Seandainya kita kena musibah meninggal belum melakukan jamaah itu, kita udah ada niat untuk sholat nanti. Karena umur, karena takdir lah yang berkehendak, maksudnya ya. Kita nggak sempat melakukan jamaknya ya. Makanya kalau kita nggak mau nanti ada apa-apa, ya udah kita jamak takdim aja. Jangan jamak takhir. Jamak takhir itu berisiko. Kalau nanti nggak ada umur, ya bagusnya sih kita jamak takdim. Kita dulukan, ya udah biar asar nanti sudah kita ditaruh di zuhur aja jamaknya begitu. Ya udah maghrib sekalian isya itu, jangan maghrib ditaruh isya kalau bisa, nanti takutnya kita unda-unda nggak ada umur, itu yang kita takutkan. Selanjutnya wa yajuzu lil hadir fil matar ayatma'a bainuma fi waqtil ula minhuma. Ya. Jadi boleh orang yang bukan musafir juga boleh menjamak sholat dalam keadaan hujan. Ya. Hujan lebat. Dengan syarat melakukan di waktu yang pertama. Itu. Jadi keadaan hujan lebat itu boleh sholat itu dijamak ketika hujan lebat. Nanti kalau perjalanannya udah basah kuyup, ya boleh kita jamak. Jadi orang yang bukan musafir juga boleh menjamak sholat dalam keadaan hujan dengan syarat melakukan di waktu yang pertama. Hujan nih, udahlah kita jamak, kita nggak usah ke masjid gitu umpamanya. Hujan lebat. Atau sholatnya ketika
nanti kita udah selesai, kita nggak biar nggak jamaah lagi, nanti kita pulang ke rumah sudah dijamaah karena hujan lebat, ya hujan lebat. Sholat umpamanya kita di asar nih, di duhur di masjid, hujan kencang gitu. Kalau kita pulang dulu basah kuyup balik lagi udah repot. Itu ada yang mengatakan boleh di jamak sekalian asarnya, nggak bepergian diperbolehkan karena hujan. Itu sebuah rukhsah saja. Nanti takut ketika kita pulang nggak bisa jamak lagi, nggak bisa ini lagi, berjamaah lagi gitu. Baik, sampai sini faslun wassara itu wujubil jum'ah sab'atu asya wallahu alam bisawab. Baik, ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada orang yang sholat qadha atau jamak, kemudian ada makmum ikut, tapi nggak sholat jamak atau sholat qadha, dia tahu bahwa yang sholat itu jamak atau qadha. Nah, sedang si makmum ini mau ngambil jamaahnya, kan sholat jamak itu lebih baik daripada sholat sendirian. Nah, sekarang gimana? Bisa nggak? Atau hukumnya apa? Kalau kita mengikuti orang yang berjamaah dalam keadaan qadha atau jamak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ada orang yang bermakmum kepada orang yang sholat qadha gitu ya, ya kan? Ada orang yang sholat qadha atau sholat dia jamak gitu ya, kita makmum, nggak apa-apa. Sholat sunnah kita jadiin imam aja nggak apa-apa. Nah, yang tidak boleh itu dikebalikannya. Orang mau menjamak atau mengqashar, bermakmum kepada orang mukim, itu yang dipermasalahkan. Ada yang mengatakan nggak boleh, tapi ada yang mengatakan boleh. Dalam satu kitab ada yang mengatakan boleh, nggak apa-apa. Umpamanya sholat asar, kita sholat zuhur, kita normal ikut jamaah normal. Kemudian asarnya langsung kita mundur, nggak usah pakai wirid, mundur melakukan 2 rakaat sholat asar, jamak takdim asarnya. Itu boleh, ada yang mengatakan gitu. Ada yang mengatakan nggak boleh, ya. Maka saya dapat keterangannya juga ketika umroh. Ketika umroh, loh kok diperbolehkan? Ya udah ikut sholat Jumat, nanti setelah sholat Jumat langsung asarnya ya. Gitu. Hasil saya cari-cari itu dalilnya, ketemu dalam salah kitab apa gitu, saya lupa itu. Ada, oh ternyata ada sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Ya. Itu. Yang tidak boleh itu. Tapi kalau kita sholat maghrib telat, ada yang sholat sunnah, ada yang sholat qadha, ada yang sholat apa di situ ya. Sholat qadha, sholat sunnah, sholat jamak kita ikutin, nggak apa-apa. Asal jangan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah nggak boleh, kan beda nanti. Ya, nggak apa-apa. Sholat sunnah, sholat apa aja kita jadikan imam nggak apa-apa. Kita jadikan imam. Nah, makanya ketika kita tahu ilmunya, ketika kita dijadiin imam, saya sholat sunnah, ini kok dijadiin imam, itu udah gemeteran itu, gimana ya ini ya? Kalau nggak tahu ilmunya, udah diem aja nggak apa-apa, udah biar kita sholat normal aja, sholat sunnahnya, ngikut dia, ya udah itu. Ada yang waduh mau ngomong gimana ini, saya sholat sunnah gitu kok dijadiin imam, ya nggak apa-apa itu, terus aja. Kalau kita sholat imam di sholat sunnah ada itu kan kita kasih tanda tahan dulu lah sunnah. Nah itu gimana? Ada yang bilang begitu bahwa imam sholat sunnah jangan usah ikutin. Nggak usah ngasih tanda itu Pak, karena boleh. Ngapain ngasih tanda-tanda? Hukumnya boleh. Itu malah nggak punya ilmu. Itu kan boleh hukumnya, kita ngikut imam, kita jadiin imam boleh. Ya, nggak apa-apa, nggak usah dikasih tanda.
Nggak usah tanda. Kalau ngasih tanda di mana coba? Saya lagi sholat sunnah itu gimana coba tandanya? Ada ilmunya itu. Gini, itu ilmu dari mana itu? Begini maksudnya mana itu? Gerakannya nggak jelas itu malahan. Itu nanti terjadi ada interaksi loh. Itu ada interaksi. Ini tuh maksudnya apa? Maksudnya menghalang, ada interaksi sama orang, itu nggak boleh dalam sholat itu. Wong kita ngingetin subhanallah kalau niatnya mengingatkan, ada interaksi antara sama orang nggak boleh itu. Ada komunikasi sama orang itu nggak boleh. Walaupun dengan bahasa isyarat loh. Ya udah niat udah diem aja, diplak ya udah jadi imam walaupun kita sholat sunnah. Ya itu ilmunya, nggak usah dikasih tanda. Lah kalau sekarang udah diperbolehkan, ngapain kita dilarang? Kita nolong orang juga dia bisa berjamaah, gitu loh. Pada intinya seperti itu. Ada lagi? Siapa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan yang biasa kami lakukan misalnya akan mengadakan perjalanan ke Bandung misalnya pada itu saya melakukan sholat itu kemudian menjamaah asar. Apakah si yang bisa dikosong? Gimana Pak? Untuk melakukan sebelum melakukan perjalanan ke Bandung misalnya pada zuhur kami melakukan sholat zuhur kemudian jamaah asar. Iya, boleh. Iya. Kemudian kalau si asar kan bisa dikosor. Di zuhur kami belum menjadi musafir. Nah, si zuhurnya apakah dikosor bisa dikosor? Iya. Kemudian yang kedua, kami pernah terlambat rombongan, kemudian rombongan ada dari kami terlambat masuk ke area masjid. Itu sudah sholat berjamaah. Iya. Kami mungkin jarak dari ujung berjamaah terakhir mungkin sudah berapa blok, sudah berapa jamaah beda-beda blok. Kami masih bisa melihat jaraknya mungkin dari jamaah terakhir itu lebih dari tidak lebih dari 100 meter. Iya. Tapi kami membuat blok sendiri. Tapi mengikuti gerakan ini. jamaah bukan jamaah utama itu ya. Masih mengikuti blok-blok jamaah blok-blok itu. Tapi speaker masih terdengar. Iya. Area di luar masjid bagaimana? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika kita menjama atau mengkosor, ya. Kalau kita menjama, umpamanya menjama takdim, kita mau pergi jam 12 siang pergi. Masuk zuhur. Yuk, langsung kita jama aja. Itu ya. Kita jama asarnya nanti karena perjalanannya jauh. Ya. Nah, itu ya. Ada yang mengatakan kalau memang kita niat jama harus keluar daerah situ dulu. Biar kan kita terhitung musafirnya itu loh. Kita mencari musafir. Ketika kita terhitung musafir itu ketika kita sudah keluar daerah, sudah keluar RW. Ukurannya sudah keluar RW sini. Udah keluar Simpruk, udah berarti kita sudah musafir. Bahkan kalau kita menurut ulama-ulama filsafat itu keluar rumah aja musafir sebenarnya. Ya, itu boleh dijama. Sholat, boleh ya, boleh dijama. Karena musafir, udah. Ya, maka pernah terjadi itu Rasulullah ketika sholat zuhur kata nggak salah itu ya, dijama baru, bahkan sholat Jumat, jama keluar, jama langsung asar sekalian. Banyak terjadi ketika peperangan, ketika ini banyak dicontohkan. Nah, untuk meyakinkan keluar dulu biar kita dianggap musafir. Berarti dapat rukhsah, dapat syaratnya kita udah musafir, boleh dijama. Ya, cuman rukhsah untuk kosor. Nah ini kita udah ketempuh nggak jaraknya ini? Kan jaraknya harus harus 80 kilo, 83 kilo dulu baru bisa dikosor. Ya udah jama aja, gak usah dikosor, amannya. Umpamanya ya, kita keluar, udahlah kita sholat zuhurnya di pom bensin sana.
di pom bensin atau sholat zuhurnya di masjid yang assalam mana yang dekat-dekat ya, kita cari masjid di luar Simpruk biar sudah terhitung musafir. Dan sholatnya menjamak tanpa harus qashar karena kita belum menempuh jarak itu, belum memenuhi syarat dulu gitu. Udah jamak saja, jamak normal. Keluar dulu kita terhitung musafir ya, di masjid luar berarti kita sudah boleh menjamak karena sudah terhitung musafir. Karena kita mau pergi jauh ya. Begitu. Nah, qashar baru nanti kita jarak tempuh itu. Ya. Nah, selanjutnya tadi yang kedua apa? Wah, jamaah ya. Jamaah, bikin jamaah sendiri gitu intinya ya. Tapi dengan jarak yang jauh. Sebenarnya kan begini, Mbak. Kita nggak boleh ada jamaah dalam satu ruangan, dalam satu masjid. Gitu. Kalau jauh mah boleh-boleh saja. Ya. Begitu. Salah satu, nah ini nggak bolehnya sampai haram apa sekedar makruh, begitu loh. Nah ini harus kita kaji, yang harus kita pahamin, ya. Karena ketika ada jamaah kok bikin jamaah sendiri, pasti orang akan timbul fitnah. Ini bikin jamaah sendiri, ini aliran beda ya. Ya siapa tahu dia jamaah, siapa tahu dia mau qashar, kan harus jamaah sendiri, nggak boleh ngikut makmum kan, kalau mau qashar gitu kan. Nah maka itu ada yang makanya kalau memang kita mau bikin jamaah sendiri ya udah nggak apa-apa, yang penting ini pas sudah mau selesai, jangan barengan ya. Umpamanya sudah tahiyat akhir ya udahlah bikin sendiri ya, bikin sempurna sendiri boleh. Nah kalau kita sebenarnya ngikut salam sebelum makmum ini imam ini salam, kita dapat fadilah jamaah kok, ya. Kita dapat fadilah jamaah. Nah, kecuali sholat Jumat. Inilah bedanya sholat biasa sama sholat Jumat. Kalau kita sholat Jumat, imam sudah tahiyat akhir, kita baru datang, Allahu Akbar langsung duduk. Nah ini langkahnya 2 rakaat apa 4 rakaat? Hah? Sholat Jumat telat, imam udah tahiyat, kita Allahu Akbar langsung duduk, maka kita tetap sholatnya sholat zuhur 4 rakaat, tapi niatnya jangan niat zuhur, tetap usolli fardhul jum'ati usolli fardhul jum'ati lillahi ta'ala gitu aja, nggak usah disebut rakaatnya. Usolli fardhul jum'ah, nggak boleh usolli fardhul duhri lillahi ta'ala, fardhul lillahi ta'ala, nggak boleh. Niatnya tetap usolli fardhul jum'ati fardhul jum'ati lillahi ta'ala, udah. Tapi ngelakuinnya zuhur. Itu kaidahnya sholat wala nawa wala sholat. Jadi sholat nggak ada niat nggak ada sholat, paham nggak? Sholat wala nawa, sholat wala nawa tanpa niat. Dah dia niatnya dia sholat zuhur tapi nggak niat sholat zuhur, berarti sholat kan tanpa niat itu, betul? Nah kemudian nawa wala sholat, niatnya Jumat tapi kok ngelakuinnya 4. Emang kaidahnya seperti itu, terkecuali kita jamaah biasa sholat 5 waktu, imam udah tahiyat akhir, kita Allahu Akbar udah langsung duduk, dapat ya, dapat itu. Kalau sholat Jumat minimal kita dapat 1 rakaat, terhitung nambah 1 ya. Kalau kita nggak dapat sama sekali rakaatnya, hanya dapat mau duduknya tahiyat aja, nah baru itu disempurnakan sholat zuhur 4 rakaat situ ya, paham? Memang kenapa sih kok diperbolehkan kita itu jamak takdim, jamak ya, menjamak sholat ketika hujan ya? Karena dulu itu rumahnya jauh-jauh, masjid itu begitu jauh. Sholat zuhur kalau pulang dulu nanti bisa, kalau hujan lebat bisa, udahlah saya jamak sholatnya, saya capek kalau kehujanan pulang itu jauh, ya udahlah akhirnya sholatnya di jamak zuhur sama asar, pulang udah. Itu kalau hujan lebat dengan syarat hujan lebat.
tadi yang dimaksud tadi. Baik, selanjutnya satu lagi. Assalamualaikum. Oh iya, bagus. Aha. Baik. Nih, jarak tempuh untuk kita jadikan tolak ukur itu ya satu jalan. Ya, satu jalan. Kita mau jalan mana sampai tujuannya itu mana? Tujuan kita mana dulu? Nah, itulah yang kita hitung jarak tempuhnya. Ya. Atau kita niat gini, jarak tempuh sini sama Blok M umpamanya ada 25 kilo apa 20 kilo umpamanya. Tapi kita muter dulu. Muter ya, lewat Serang dulu, lewat Pandeglang dulu baru ke Blok M. Nah, itu boleh. Ya, yang penting perjalanan kita itu. Tujuan akhir kita itu di Blok M umpamanya. Ya, perginya. Pasti itu jarak tempuh yang melelahkan umumnya manusia. Nah, itu diperbolehkan. Walaupun kita hitung nih dari sini langsung ke Blok M nggak ada. Tapi karena kita lewat perjalanannya jauh muter dulu, nah itulah jarak tempuh itu, ya. Selama perjalanan lah itu yang kita hitung, ya boleh itu. Nah, baik. Terus kita mau banyak sholat mau ke Surabaya nih, ya. Sholat zuhur nih, zuhur kita langsung jamak. Kita langsung jamak asar karena perjalanan Surabaya pasti jauh. Karena pesawat kita sampai sana masih asar, bahkan belum asar. Ya, terus nanti kalau sholat asar sholat lagi nggak usah. Ya, itu udah terhitung kita jamak sudah nggak usah di ini lagi, udah kita niat jamak udah nggak usah diulang, yakin udah itu pas, udah ada porsinya segitu, nggak usah ditambah-tambah lagi. Ya, sok khusyuk nggak bener malah ditambah lagi itu malah nggak. Udah kita udah niat jamak, ya udah. Jamak udah nggak usah diulang lagi. Dia sampai sana belum asar. Ya, pesawat 12:30 sampai sana belum asar. Sholat lagi ya belum asar, tadi udah saya jamak sih sebenarnya. Nggak boleh. Sudah itu aja, nggak apa-apa. Ya, karena kita sudah niat menjamak. Ya. Itu ya. Baik. Sudah ya, ada lagi? Ya, itu lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, sop yang paling belakang gitu, Pak. Bagaimana ini di kondisi kita, Pak? Yang ingin saya tanyakan bagaimana kalau kondisi sholat jamaah kita di masjid kita ini yang di bawah kan nggak bisa melihat saf yang paling belakang. Itu bagaimana? Iya. Yang maksudnya makmum di bawah ya, untuk makmum di bawah. Nah, gitu. Baik. Jadi memang banyak pertanyaan ketika ada masjid untuk makmum di bawah kan. Nah, kalau kayak gini kan di sini sudah pasti, ya sudah pasti kelihatan. Jadi yang paling depan bisa melihat imam, ya terus diikutin terus, ya diikutin. Nah, sekarang jamaah kita kan yang di bawah melihat imam apa enggak? Melihat di sisi TV karena kemajuan teknologi sudah canggih ya, begitu. Nah, inilah ulama-ulama yang sekarang banyak memperbolehkan. Ada yang sebagian ulama memperbolehkan karena sudah ada
kemajuan teknologi sehingga diperbolehkan. Ya. Kalau menurut fikih yang klasik, fikih yang dulu ya memang harus melihat makmum pertama yang kita ikutin. Nah kalau di bawah melihat jamaah yang paling belakang kan nggak melihat. Nah ini yang menjadi masalah sebenarnya ini. Tapi ada sebagian yang memperbolehkan karena sudah ada CCTV atau sudah TV yang udah terlihat, itulah yang bisa melihat gerakannya. Karena kemajuan teknologi dulu kan nggak ada, nah sekarang kan ada kemajuan teknologi ya diperbolehkan. Ada yang mengatakan diperbolehkan. Orang yang kalau masih kolot masih nggak mau, nggak bisa, pasti akan dibikin. Makanya masjid-masjid dulu itu seperti ini, sebelum ada CCTV, sebelum ada ya TV aja masih hitam putih. Rata-rata masjid itu lantai 1 atasnya lubang gini, karena yang atas pasti melihat imam. Nah yang atas paling makmum paling depan sini melihat imam, diikutin makmum terus diikutin. Itu boleh, udah pasti boleh itu karena ada lubang. Ya, sampai berapapun bisa melihat ke bawah. Yang penting paling depan melihat ke bawah imam, udah. Terus. Ya contoh dulu kan orang kalau mendirikan masjid itu hukumnya haram. Kalau di situ udah ada masjid, ketika ada orang teriak denger, berarti masih belum boleh. Kalau udah teriak nggak denger, berarti sudah boleh di situ. Nah sekarang sudah pakai pengeras, bahkan sampai impres berapa sono masih denger umpamanya. Berarti nggak boleh dirikan masjid dong sampai impres berapa sono. Nah karena ada kemajuan teknologi, ya sekedarnya lah. Kalau kita nggak bikin lagi, pokoknya masjid kelihatan udah penuh, bolehlah agak pesana bikin lagi karena udah penuh umpamanya. Begitu ukurannya. Ya, kalau dulu kan ukurannya ada yang mengatakan, bahkan imam mengatakan kalau orang teriak itu masih dengar, itu nggak boleh mendirikan masjid di situ. Kalau sudah nggak dengar baru boleh. Nah sekarang pakai pengeras. Kalau kita ikutin denger, ya udah sampai mana-mana. Masjid jaraknya jauh-jauh. Pastinya kalau ngikutin kaidah fikih terdahulu gitu loh ya. Makanya dengan kemajuan teknologi kita sesuaikan dengan keadaan, sesuai dengan keadaan. Itu pun bagi yang mau, bagi yang masih mengikuti kemajuan teknologi, kayak ada CCTV, kayak ada pengeras, begitu kan. Maka ada sebagian masjid khutbahnya nggak pakai pengeras dan khutbahnya cepat banget. Itu memang ada keterangannya, memang seperti itu gitu. Lah nilai syiarnya kan nggak ada. Pokoknya ada segi negatif positifnya pasti ada lah. Kayak gitu-gitu itu, ya. Itu umpamanya di lantai bawah nggak diperbolehkan ketika Jumatan umpamanya. Terus ini jarak ininya berapa nanti kan nggak kurang berjamaah nanti. Semakin padat. Ya kalau dulu kan dikit. Orangnya dulu kan sedikit, semakin padat, semakin banyak penuh. Begitu. Yang penting sudah ada CCTV bisa dilihat, maka ada yang mengatakan diperbolehkan. Baik, itu kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa syi'an rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma ij'alna akhira kalamina min ad-dunya lillahi ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.